Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindri Sapitri, NIM 2019-14-3597 dari kelas 4O, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah pendalaman materi PKN SD 4A, dosen pengampu Kiki Aryaningrum MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang telah dibahas sebelumnya pada pembelajaran pendalaman materi PKN SD. Pada pertemuan pertama yaitu membahas persatuan dan kesatuan, kedua norma hukum dan peraturan, ketiga hak asasi manusia atau HAM, yang keempat kebutuhan warga negara gotong royong, yang kelima konstitusi negara, yang keenam hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu tentang makna persatuan dan kesatuan. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakhiri penderitaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Proklamasi telah melahirkan Indonesia sebagai negara baru yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya yang telah merdeka terlebih dahulu. Proklamasi Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dijaga supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya dan menjadi negara mandiri yang terbebas dari berbagai intervensi atau campur tangan dari negara asing. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari berbagai bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan bangsa mengandung pengertian kesatuan bangsa Indonesia yang menghuni Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Konsep kesatuan yang dianut meliputi aspek alami atau konsep kewilayahan, aspek sosial atau politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan kesatuan sendiri meliputi dataran, lautan, dan udara. Hal ini sesuai politik kewilayahan yang kita anut atau yang kita yakini wawasan Nusantara. Kita lanjut kepada materi kedua yaitu norma hukum dan peraturan. Norma dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan sikap disiplin dan tertib. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin norma ae. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum dengan ketetapan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman ataupun sanksi. Untuk materi ketiga yaitu hak asasi manusia atau HAM. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta pelindungan hakikat dan martabat manusia. Adapun ciri-ciri HAM yang satu,
hakiki, artinya hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Garis besarnya HAM merupakan kodrat yang diberikan Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, universal. Artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, HAM tetap harus dijunjung tinggi. Yang ketiga, tetap. Artinya HAM harus terus melekat pada diri seorang manusia, karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Yang keempat, utuh. Artinya hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya hak untuk hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak lainnya. Untuk materi keempat, kebutuhan warga negara gotong royong. Gotong royong merupakan satu di antara ciri khas dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara garis besar. Gotong royong tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Gotong royong sudah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa yang merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Ada banyak nilai-nilai gotong royong, diantaranya persatuan, kesatuan, sosialisasi, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti kerja dan royong yang berarti bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu di antaranya anggota-anggota suatu komunitas. Adapun contoh gotong royong yaitu yang pertama dalam lingkungan masyarakat. Gotong royong dalam membangun masjid, gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian seperti bertanam dan memanen hasil pertanian. Gotong royong saat memperbaiki rumah, kerja bakti, membersihkan lingkungan di desa, gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Contohnya seperti membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan kegiatan kerja bakti seperti membersihkan halaman sekolah bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama secara adil, dan lain sebagainya. Materi kelima yaitu konstitusi negara. Konstitusi atau undang-undang dasar, bahasa Latinnya constitutio, dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya, melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasaan terhadap rakyatnya, serta diberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Fungsi dari konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun ciri-ciri dari konstitusi negara dalam seluruh dunia. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya bentuk negara dan tata cara atau asas demokrasi Pancasila yang berlaku. Yang ketiga, adanya susunan ketatanegaraan. Keempat, adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaannya. Yang kelima, adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Untuk materi yang terakhir yaitu hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila juga terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga dengan pandangan hidup.
Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antar sila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Jadi, Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk menyelenggarakan aparatur negara yang sesuai bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Fungsi dari ideologi Pancasila yaitu sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai keenam materi yang telah dibahas sebelumnya di pembelajaran pendalaman materi PKN SD. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.